Ya, salam, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan nanti perenungan akan disampaikan oleh penulis kita di hari ini. Beliau Bapak Pendeta Adam Masihite yang di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama menolong kita belajar pagi hari ini. Dan acara akan dipandu oleh Pak Sony yang juga selalu memandu acara kita. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini dan kita akan masuk di dalam acara kita. Kembali saya hantarkan dengan pantun ya Bapak Ibu, boleh ya? Pagi-pagi makan semangka, tidak perlu memakai gula. Selamat datang semuanya. Kita akan segera mulai SJBRH. Selamat menikmati kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan. Ya, terima kasih berarti. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahkan kita saling memberkati satu lainnya melalui sharing-sharing yang Bapak Ibu dapatkan di saat tadi pagi Bapak Ibu boleh melakukan teduh masing-masing di tempat, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali dan kita boleh berbagi apa yang Anda dapatkan. Dan tidak lupa pagi hari ini juga hadir bersama kita yaitu narasumber sekaligus penulis itu Bapak Pendeta Adam Masihite. Dan biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh diperlengkapi sehingga kita melihat bahwa Tuhan ingin berbicara sesuatu dalam kehidupan kita dan kita menangkap hal yang terbaik dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kami senang kembali pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik ada di luar pulau maupun ada di luar eh, luar negeri, dan pagi hari ini boleh bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Jangan lupa nanti Bapak Ibu boleh tekan tombol raise hand. Nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk saling berbagi. Juga bagi Bapak Ibu ingin didoakan, Anda boleh tulis di kolom chat dan biarlah doa-doa Bapak Ibu kami akan mendoakan sehingga sungguh-sungguh kita melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini catatan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Jika kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Walaupun kami di bermacam-macam tempat Tuhan. Biarlah pagi hari Engkau bertemu kami melalui Zoom meeting ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui acara ini Tuhan, namamu dimuliakan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu bila kami boleh terus disiram oleh firman-Mu Tuhan. Sebab firman Tuhan sungguh-sungguh berkati kami. Dan pagi hari ini kami serahkan khusus untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Adam Side Tuhan. Kau berkati Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan, sungguh-sungguh Tuhan, kau boleh mengerti, boleh memahami Tuhan. Dan jadikan kami bukan saja pendengar, tapi selaku pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada Tuhan. Berkati peralatan kami pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan. Semuanya kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami dapat berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai acara ini. Dan kami akan percaya Tuhan semua dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa yang mengasihiku, yaitu Tuhan sangat mengasihi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu mari naikkan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini kepada Tuhan. Mari naikkan pujian sebagai doa kita pagi hari ini kepada Tuhan. Bahwa Bapa yang mengasihi kita luar biasa dan Tuhan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini.
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Ya, Engkau Bapa yang baik dan sungguh baik dan teramat baik. Kita kena percaya kalau Bapa selalu mengasihi kita, selalu menyertai kita, bakal melindungi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa di depan kita. Oleh sebab itu,
Mari pagi hari ini siapkan hati kita boleh bersama-sama akan mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini dan kita menyimak bersama-sama pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menyimak renungan audio pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Renungan hari ini berjudul Bukan Kata Orang. Mungkin kita belum pernah pergi ke satu tempat wisata, tetapi kita bisa tahu seperti apa atau bagaimana tempat-tempat tersebut dengan melihat tayangan televisi, membaca buku pariwisata, atau mendengarkan cerita orang lain yang pernah berkunjung ke sana. Hanya saja, semuanya itu adalah sebatas katanya, karena kita belum mengalaminya sendiri. Pengetahuan kita terbatas pada informasi yang kita terima yang bisa salah, kurang tepat, dan tidak komplit. Ayub seringkali dirujuk sebagai contoh orang yang beriman. Ayub mengalami gelombang, bahkan badai kehidupan yang begitu besar dan kencang. Hidup Ayub seperti terhempas, tetapi Ayub tetap bertahan. Pada saat istrinya memengaruhinya untuk menyalahkan dan meninggalkan Tuhan, dan para sahabatnya menuduhnya telah berbuat dosa, Ayub tetap bertahan dalam imannya dan tidak mau menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dengan dirinya. Di saat Ayub tiba pada titik nadir kehidupannya, Tuhan Allah datang kepadanya dan menyatakan banyak hal kepada Ayub. Tuhan Allah menegaskan bahwa Ia adalah Tuhan yang punya kuasa dan kontrol atas kehidupan ini. Hal ini membuat Ayub mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang telah memberinya pengertian dan hikmat. Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Sebagai seorang beriman, hendaknya iman kita bukan lahir dari pengetahuan dan pengertian yang kita terima dari orang lain. Iman sejati seharusnya lahir dari pengenalan secara pribadi, hidup bergaul akrab dan karib dengan Tuhan, lahir melalui pengalaman merasakan karya kasih Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Iman sejati bukanlah kata orang, tetapi lahir
dari keintiman dengan Allah. Ya, saya rasa pagi ini Bapak Ibu sudah melakukan teduh, bahkan tema pagi hari sangat menarik, yaitu bukan kata orang. Ya, dan seringkali kita mendengar kehidupan kita kan seringnya kata orang ya. Tapi kita tidak merasa sendiri. Dan biarlah pagi hari ini telah hadir tengah-tengah kita penulisnya langsung dan sumbernya yaitu Bapak Pendeta Adam Masihite. Selamat pagi Pak Pendeta Adam Masihite. Pagi Pak Halo. Sony, Apa kabar Pak pagi hari ini? baik, sehat puji Tuhan. Izin Iya. off-cam ya, sedang berada di ruang publik. Oh iya Pak, tidak apa-apa Pak. Iya, senang sekali Pak pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak dan pagi hari ini sungguh dengan tema yang menarik, bukan kata orang. Ya seringkali kita mendengar kata orang Pak ya. Tapi biar pagi hari ini kita ingin melihat dan mendengar apa latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini sehingga kita lebih mengerti dan lebih dalam lagi sehingga pagi hari ini kita diberkati. Oleh sebab itu, mari Bapak kami persilakan untuk boleh menguraikan latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini. Silakan Pak. Bentar ya, Bapak Ibu, sekalian izin ini saya mau boleh share screen ya, Pak Sony ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Tapi gimana cara share screen saya? Mungkin iya, Oke, iya. sudah kelihatan Bapak Ibu, Ya kelihatan Pak. tapi belum belum PowerPoint ya. Nah, Iya, sudah kelihatan sudah Pak. Sudah Pak. apa bentuk PowerPoint yang slide atau yang masih dengan PowerPoint nih? Masih Slide ya, Pak. Iya, betul. masih slide ya. Iya, tinggal tekan di itu Pak. Iya. Di, udah saya tekan sih, tapi layarnya nggak keluar di sana nih. Ah, ini. Apa yang kelihatan Bapak Ibu aja ya. Iya, nanti bikin kecil. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca Alkitab, tapi izin ya Pak Sony, saya mau baca Alkitabnya lagi. Cepat saja. Ayub 42 yang kita tadi sudah dengar bersama, firman Tuhan begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Ya Bapak Ibu, eh, ya kalau lihat gambar ini, ada yang tahu gambar ini Bapak Ibu? Ada menara pizza, menara Apple, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada yang sudah pernah ke sana. Tadi di dalam renungan yang saya tulis, kita bisa tahu ini semua karena sekarang banyak sumber informasi mengenai ini semua. Mulai dari kita lihat di mungkin di internet, di film, atau buku pariwisata atau apapun itu kita bisa mengetahui ini. Atau misalnya ini Bapak Ibu, tahu ya di mana? Ya ada di yang sebelah kanan layar saya itu ada di Namsan Tower di Seoul di Korea Selatan, itu ada di China ada menara kembar Petronas dan seterusnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, eh, kita bisa tahu itu semua dari berbagai informasi. Nah hanya kadang pengetahuan kita itu tentang tempat-tempat yang tadi saya kasih gambarnya itu terbatas begitu ya. Karena apa? Informasinya cuma dibaca dari literatur. Ya, nggak salah sih, ya Bapak Ibu ya, membaca literatur itu penting. Orang yang punya literasi yang bagus itu baik. Atau dari media-media sosial, termasuk ya koran atau apapun itu. Atau informasi yang diperoleh dari orang yang pernah pergi ke tempat itu. Tapi yang pasti kita belum pernah secara langsung berkunjung kalau memang kita belum pernah ke sana. Tapi kita bisa tahu semua. Tahu kalau Big Ben itu di Inggris. Big Ben itu ada jamnya. Namsan Tower itu begitu di tengah kota Seoul dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa tahu. Tapi kita belum pernah secara langsung berkunjung.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, kadang informasinya tidak utuh, tidak benar, tergantung sama orang lain. Dan ini yang nomor tiga, saya pakai kutip gitu ya. Sukacitanya beda, senangnya beda, Bapak Ibu, ya. Senang bisa tahu tentang salah satu gedung dalam kompleks istana kerajaan China, kaisar tertentu. Wah, senang tahu. Tapi sukacitanya beda ketika kemudian kita bisa datang ke sana. Kebetulan saya pernah ke sana, Bapak Ibu, panas-panasan karena memang jarang pohon, jauh banget jalannya, kaki saya lumayan gempor menuju bangunan itu, tapi sukacitanya beda, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak mau cerita Ayub dari dari pasal 1. Biasanya kita sudah saya membayangkan Pak Sony itu sudah hafal cerita Ayub gitu ya, dari sekolah minggu seperti apa Ayub gitu ya. Ini gambaran-gambaran menarik yang saya dapat dari cerita sekolah minggu tentang Ayub, Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bahas ini. Tapi yang pasti kita tahu informasi tentang Ayub adalah Ayub itu saleh. Ayub itu punya segalanya. Tapi di satu titik Ayub diuji kesalehannya. Lalu dalam ujian kesalehannya itu salah satunya adalah dia kehilangan segalanya. Dari punya segalanya sampai hilang segalanya. Lalu kita juga tahu bahwa Ayub itu punya istri yang justru menyuruhnya mengutuki Allah, mengutuki Tuhan. Nah, ini yang menarik. Dia punya teman-teman Bapak Ibu yang toksik, ya, yang nggak punya empati. Udah dalam keadaan eh, jatuh ditimpa tangga, jatuh genteng pula, kepleset gitu Ayub lah istilahnya. Teman-teman tidak punya empati, sederhananya cuma ini jangan-jangan kayak kamu berdosa, jadi dia kayak gini. Itu kan nggak empati banget begitu. Lalu Bapak Ibu tahukah di satu titik paling bawah dalam hidup Ayub justru yang kita kenal sebagai seorang yang saleh, Bapak orang percaya, contoh begitu salah satu Bapak orang percaya, Bapak Iman, adalah orang yang pernah mengutuk di hari lahirnya sendiri. Ini menarik, Bapak. Ya. Kita kadang lupa bagian ini, bahwa Ayub adalah tetap seorang manusia. Dalam kelemahannya, dia tiba pada titik seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu bagian berikutnya, Bapak Ibu, bagian akhir dalam kitab Ayub, sebelum pasal 42, 38, 39 itu, kemudian kita membaca bagaimana Ayub mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Tuhan. Ya, ketika Ayub tadi saya sebut sampai pada titik nadir hidupnya, mengutuki hari lahirnya, dia tidak pernah mengutuki Tuhan, tidak. Dia mempertanyakan Tuhan, oke, tapi dia mengutuki hari lahirnya. Tapi di titik itu kemudian dia mendapatkan penjelasan yang luar biasa, panjang lebar dari Tuhan tentang kuasa Tuhan, tentang bagaimana ajaibnya kuasa Tuhan, akbarnya kekuatan Tuhan dan sebagainya. Dan karena penjelasan itu Bapak Ibu, Ayub tiba pada kesadaran tentang siapa Allah yang ia sembah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan teliti pasal yang kita baca, itu dimulai dengan kata-kata aku tahu. Rupanya meskipun Ayub kita sebut Bapak orang saleh, bisa jadi, ini mah bercandanya saya, kesalehan Ayub itu cuma tahu. Aku tahu bahwa engkau Allah begini, begini, begini. Dan dalam tahunnya itu dia bercerita ke orang, tapi cuma tahu. Tapi Ayub ketika mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Allah, Ayub tiba pada kesadaran tentang siapa Allah. Itu yang kita baca pada ayat yang kelima. Dan setelah itu, Ayub diam. Dan karena itu aku lebih baik duduk dalam debu dan api. Tapi justru disitulah titik balik buat Ayub. Kita baca berikutnya pada pasal selanjutnya, Ayub dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, penjelasan Allah itu panjang lebar. Penjelasan tentang kuasanya, penjelasan tentang tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak berada di bawah kuasa Allah, semua ada dalam kontrol Allah, kuasa Allah itu tampak dalam segenap ciptaan Allah. Itu yang Allah jelaskan, singkat ceritanya begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita soroti. Nah, Ayub tiba pada pengakuan rupanya. Dia
apa ya, self evaluasi dirinya bahwa hanya dari kata orang saja rupanya selamat. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi ketika Allah menjelaskan segala sesuatu pada Ayub, Ayub tiba pada pengakuan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, Bapak Ibu, kita itu suka bilang, ya bahkan mungkin dalam kesaksian kita pun kan ya Pak Sony, Bapak Ibu, wah, Allah itu Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi penghiburan. Tapi di layar Bapak Ibu ada satu gambar saya tulis, saya buat di situ. Kata siapa? Jangan-jangan Bapak Ibu itu kita tahu itu kata pendeta kita. Itu kata pengkhotbah kita. Kita tahu dari buku teologi yang beratus-ratus halaman yang kita baca. Itu kita tahu dari cerita teman kita. Atau bahkan, maaf Bapak Ibu, saya tuliskan poin ini dengan kata kutip. Tahu dari sekedar baca Alkitab yang cuma sambil lewat. Tanpa kita renungkan, kita hayati dengan dalam. Baca mah baca, gitu kayak baca buku komik. Cuma sekedar. Atau jangan-jangan ya akhirnya ya cuma katanya. Katanya Allah itu baik, katanya Allah itu penuh kasih, katanya Allah itu bisa menyembuhkan, katanya Allah itu memberikan kekuatan. Ujung-ujungnya mah cuma katanya. Jangan-jangan begitu. Harusnya Bapak Ibu. Ketika kita beriman, percaya, mengakui Allah, Allah yang hidup, yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mampu itu semua. Itu kita dapat itu dalam perjumpaan dengan melalui pengalaman keseharian kita. Dalam keintiman kita, oke, kita bisa katakan bentuk keintiman dengan Tuhan, berduaan dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan kitab suci. Tapi bukan cuma sekedar baca kitab suci. Cuma dalam tanda petik, ya cuma baca, tanpa kemudian benar-benar memahami, benar-benar memaknainya di dalam kehidupan. Harusnya sih, bagaimana kita mengalami sendiri kuasa dan kasih Tuhan. Mengalami sendiri, kalau saya boleh sebut, setiap bentuk mukjizat yang Tuhan kerjakan, karuniakan, beri dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, itu justru dalam Alkitab firman Tuhan dikatakan iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci dan dalam penderitaan yang kita alami. Tapi juga buat kita renungkan hari ini lewat peristiwa Ayub, justru dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita eh, eh, bertambah kuat iman, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Misalnya, saat sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bisa jadi memang lewat obat dan perawatan, tapi kita percaya Tuhan bekerja lewat. Ketika kita lemah, kita dikuat. Ketika kita sedang berduka, datang pada Tuhan, memperoleh penghiburan dari Tuhan. Ketika kita sedang bergumul, mendapatkan jalan keluar. Ketika kita mengalami pencobaan, diberi pertolongan. Ketika kita mengalami ketakutan, diberi kedamaian. Dan Pak Sony, Bapak Ibu, Bu Datik, buat saya semua yang saya tulis di depan ini, modalnya cuma dengkul, berlutut, menghadap Tuhan, dan mengalami sendiri perjumpaan pengalaman bersama dengan. Oleh karena itu, kalau itu semua kita rasakan, kita bisa tiba pada apa yang Ayub katakan. Pada bagian 42 ayat 5b. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Mungkin itu Pak Sony yang saya mau share, bahwa adalah juga amat baik kalau iman kita bertumbuh dalam keintiman, perjumpaan, dan mengalami Tuhan sendiri dalam hidup. Terima kasih Pak Sony, itu pengantar kita ngobrol, kita boleh saling berbagi apa yang boleh kita dapatkan dari firman Tuhan. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Pendeta Adama Site.
yang pagi hari ini sudah menjelaskan latar belakang dari Tuhan Bapak, dan pagi hari ini sudah benar diberkati. Ya, kalau kita lihat bagaimana dikatakan sebagai seorang beriman, hendaknya iman kita bukan lahir dari pengetahuan dan pengertian yang kita terima dari orang lain, tapi benar-benar kita boleh bertumbuh dan boleh mengerti ya apa yang kita lihat, kita rasakan ya. Jadi bukan kata orang lain, tapi bagaimana kita merasakan akan zaman Tuhan dan kehidupan kita setiap persoalan hidup kita. Terus itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita akan menyaringkan apa yang didapatkan tadi pagi dan tadi melalui renungan kita pagi hari ini, sehingga boleh saling menguatkan satu dengan lainnya. Anda boleh tekan tombol resen, dan nanti kami akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama menyaksikan akan kebaikan Tuhan dan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan waktu yang indah ini ya. Mari Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan. Anda boleh tekan tombol resen. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Yang ada ini sungguh-sungguh kita boleh bersama-sama untuk saling memberkati satu dengan lainnya. Ya, kami beri kesempatan Bapak Ibu, mari. Ya. Ya, kami silakan. Mungkin Anda boleh tekan tombol resen dan Anda silakan untuk pagi hari ini boleh bersama-sama berbagi. Ya, di sini saya banyak melihat Bapak Ibu yang hadir ya. Ya, silakan. Ini Pak Doni Oh, boleh nambah dikit nggak? silakan. Saya mau Silakan jadi Pak Adam. kesaksian sedikit Oh, lagi. silakan Pak. Saya punya waktu yang penting dengan Tuhan justru dalam kondisi yang lucu dan aneh. Mungkin nggak lazim. Saya merasa intim dengan Tuhan dan berbicara dalam doa walaupun tidak lipat tangan tutup mata. Itu Pak Sony sedang dalam situasi mindahin aglonema saya dari pot ke pot. Ketika saya bercocok tanam, main bunga, pada saat itu ketika ada beban di pelayanan dan sebagainya, ngobrol aja sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok kira-kira situ maunya apa sih? Ya, punten ya Bapak Ibu ya, saya kesannya rada kurang ajar sama Tuhan begitu ya. Pakai Tuhan, situ maunya apa, itu kan kadangnya kayak nggak hormat pisan ya sama Tuhan. Tapi waktu yang buat saya itu justru bukan buat saya ada waktu ya lipat tangan tutup mata jelas gitu. Tapi kadang ketika mau ngobrol kayak gitu, malah saat mindahin tanaman aglonema saya dengan keladi hias di taman begitu. Dan saat itu kayak ngobrol aja. Mungkin ya kita punya cara dan bentuk yang berbeda untuk bisa intim bersama dengan Tuhan, termasuk lewat pengalaman hidup. Itu Pak Sori. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak buat pengalaman membangun relasi dengan Tuhan, yang hubungan intim dengan Tuhan ya, yang melalui percakapan sederhana, tapi kita akan percaya Tuhan mengerti hati kita. Ya. Terus betul, mari pagi hari ini berbagi. Yang misalkan sebenarnya tadi siap Pak Pastor Michael Kasonso, tadi sudah siap-siap senyum-senyum. Silakan Pastor Kasonso yang berbagi. Ya, silakan. Pak Mike ya, Pastor Michael Kasonso atau Pak Michael Kasonso. Silakan. Yang lain dulu Pak Son. Oke. Iya, Baik. saya mau dengar. Oke, baik. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Ya, silakan. Ya, yang berbagi pagi hari ini, ya. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini untuk kita saling berbagi satu banyak. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya. Mari yang berbagi. Ya, mungkin Ibu Mary. Ya, silakan Ibu Mary. Dapatkan sesuatu pagi hari ini melalui bacaan kita, pertemuan kita pagi hari ini. Ibu Mary S. Ya. Selamat pagi Ibu Mary. Oke. Oke, baik ya. Oke, lainnya Bapak Ibu silakan. Ya, karena pagi hari ini sungguh-sungguh firman Tuhan pagi ini boleh mengajar kita. Oh, di sini ada Ibu Lilis ya dari Atlanta langsung. Silakan Ibu Lilis, pagi Ibu. Ya, terima kasih Pak Berita MC untuk pelayanannya, untuk menyempatkan ya untuk bersama dengan kita pagi hari ini. Ya, memang kisah Ayub ini
sesuatu yang sudah sering kita dengar, dan karena mungkin kita tahu ceritanya itu tadi, kayaknya sudah oh ya memang gitu, nanti Tuhan menolong gitu ya. Tapi kalau saya bayangkan ketika Ayub itu benar-benar sedang di dalam penderitaannya, ya, kita kan nggak tahu bagaimana itu akan berakhir, bagaimana itu nanti ceritanya gitu ya. Ayub sendiri nggak tahu, sahabatnya juga nggak tahu, orang sekitarnya juga nggak tahu, dan kadang-kadang betapa mudahnya orang itu seperti sahabat-sahabat Ayub ya, langsung menarik kesimpulan yang sangat simplistik, walaupun kelihatannya kayak benar gitu, tapi simpel banget. Kamu kayak gitu pasti Tuhan itu sedang menghukum kamu kan dosa kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan seringkali kita juga tanpa sadar gitu, buat kita sendiri atau buat orang lain, atau ketika kita sedang mengalami situasi yang sangat apalagi sangat berat gitu, akan otomatis itu timbul pikiran, oh jangan-jangan ya apa ini ya, kok Tuhan menghukum seperti ini. Justru dari saat-saat yang sangat sulit seperti itu, seperti tadi Pak Adama sudah menjelaskan gitu ya, akhirnya kita dihadapkan pada situasi apakah kita ini mau terus bergumul dengan Tuhan atau akhirnya kita kalah dan meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh untuk bergumul dengan Tuhan, bermodalkan lutut, ya Pak Adama ya, kita berbicara secara intim dengan Tuhan, saya rasa itulah saat kami sungguh bisa berjumpa dengan Tuhan ketika saat kita sedang mengalami sesuatu pergumulan yang sangat berat. Biasanya seperti itu, walaupun nggak selalu gitu ya. Tapi ketika kita mengalami pergumulan yang sungguh sangat berat, kita nggak tahu bagaimana ini bakal berakhir, bagaimana jalan keluarnya, seolah-olah nggak ada jalan keluar, kita nggak tahu mesti berbuat bagaimana. Dan ketika kita cuma bisa berlutut, ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa berdoa, Roh Kudus mohon pertolongan supaya Roh Kudus sendiri yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat itu kita bisa benar-benar mengalami Tuhan. Ya, tadi sebelum memulai SCBRH ini, saya menghubungi beberapa teman gitu ya, dan juga mungkin salah satu saya menghubungi keponakan saya yang sekarang ada, Dias Amelia. Mungkin nanti kalau mau juga bisa sharing bagaimana dia mengalami pergumulan ya selama ini, dan beberapa sahabat yang saya tahu pelayanannya itu sangat-sangat, mereka sangat cinta Tuhan gitu ya, pelayanan sangat rajin dan betul-betul tulus gitu. Tetapi tiba-tiba menghadapi pergumulan yang sangat berat tanpa terduga gitu. Dan nanti kita juga akan doakan bersama-sama gitu ya. Ada juga sahabat kita yang dulu selalu setia datang, kok sudah lama nggak datang, saya hubungi, ternyata juga mengalami pergumulan yang berat gitu. Nah, mari kita di dalam forum ini kita bisa bersama-sama untuk selain kita saling sharing, kita juga saling mendoakan, karena kita tahu ya, semua kita pasti sedang atau pernah mengalami saat-saat seperti itu, atau akan mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi alangkah indahnya kalau akhirnya kita bisa mengatakan, aku bukan hanya mendengar dari orang lain, tapi aku mengalaminya sendiri. Terima kasih, Seni. Ya, terima kasih Bu Lilis buat sharingnya yang pagi hari ini.
boleh menguatkan kita, bahkan kita percaya bahwa setiap pribadi kita pasti punya persoalan masing-masing. Dan bila mulai persoalan ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan Tuhan selalu membukakan jalan buat kita. Dan kita percaya bukan kata orang lain, tapi kita mengalami bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita dapat membagikan pengalaman Bapak Ibu yang dalam mengikuti Tuhan, yang mengiring Tuhan. Biarlah melalui pengalaman Bapak Ibu yang Anda bagikan, sharingkan itu boleh memberkati kita, bahkan menguatkan satu dan lainnya. Ya, di tengah-tengah juga pagi hari ini ada Bu Dias, ya, Bu Dias Agmelia yang berbagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Dias. Iya, Ya, pagi. Mohon maaf nggak on cam. nggak apa-apa, Bu, Jadi, nggak apa-apa. ya. Ya, silakan, Bu. Ya, Um, yang berbagi. Iya, selamat pagi. Saya baru pertama kali di sini. Tadi juga dihubungi sama Mbak Lis. Um, Kalau saya, pergumulan saya tuh, yang tadi Mbak Lis bilang, kalau saya ini sedang masa pengobatan kanker CA. Mungkin bagi orang lain tuh kalau divonis kanker itu mungkin akhir dari hidup. Dan di saya kan juga tergabung dalam grup WA itu tuh ya. Itu kan satu persatu teman-teman dipanggil Tuhan. Itu kadang-kadang juga membuat teman-teman yang lain tuh down. Karena meskipun sudah menjalani pengobatan, kok ada juga yang meninggal satu-satu gitu. Um, tapi buat saya nih bukan suatu akhir hidup, tapi buat saya malah menjadi kesempatan buat saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi saya tidak menanyakan kenapa saya Tuhan, kenapa kok saya gitu, tapi saya selalu tanya Tuhan mau apa dalam hidup saya. Setelah menjalani pengobatan ini tuh maksudnya apa? Tuhan maunya apa? Ternyata Tuhan pakai saya untuk di pelayanan saya kan saya tadinya tinggal di Maluku Utara, dan baru pindah karena memang sakit ini 3 tahun yang lalu saya kembali pulang ke Sidoarjo. Di sini saya bingung, kan tadinya waktu di Maluku saya ada pelayanan di gereja. Sampai di sini saya bingung mau kemana, saya mau melayani di mana. Akhirnya Tuhan bukakan jalan, saya melayani di P3A, untuk perlindungan anak dan perempuan. Dan kebetulan saya juga dari psikologi, jadi satu level satu frekuensi sama Mbak Lis yang psikiater. Jadi saya di psikologi, jadi saya juga ada sempat belajar konselor juga, jadi konseling. Nah, saya dipakai tuh, ditaruh Tuhan di pelayanan itu, dan saya juga mendampingi teman-teman yang dalam grup di kanker itu yang mulai down. Jadi saya mendampingi teman-teman, uh, siapa yang down tuh saya kuatkan. Karena ya tadi bukan karena kata orang, tapi karena kata saya sendiri yang mengalaminya dari Tuhan. Jadi sebenarnya orang sampai heran, perjalanan saya tuh nggak mudah untuk bisa sampai di titik ini, karena ketika saya pun juga meskipun saya aktif pelayanan, saya juga orang dari psikologi, tapi ketika divonis CA itu tetap ada lah, secara manusia saya tuh down. Tapi ketika saya down, saya sama Tuhan dibukakan jalan gitu. Saya waktu itu masih kuliah konseling di LK3-nya Pak Julianto itu, jadi saya punya kesempatan untuk ketemu psikolog itu sampai 5 kali. Jadi saya didampingi oleh psikolog 5 kali pertemuan, dan didampingi konselor selama saya pengobatan awal-awal itu, didampingi konselor yang juga penyintas CA. Jadi beliau juga bisa memberikan penguatan, karena beberapa teman yang datang ke saya itu memang maksudnya baik mungkin, cuman bahasanya itu, penyampaiannya tuh buat kami yang penderita CA yang lagi berjuang tuh kayak nyelekit, kayak seperti kayak kita kurang iman, kayak seperti kita ini adalah buah dari dosa kita gitu. Itu kan rasanya ya semua orang pasti berdosa, dan ini juga, tapi masa ya kurang iman sampai saya dapat vonis CA ini. Tapi inilah yang Tuhan mau saya jalani, sampai saya pun bisa mendampingi papa saya waktu divonis CA, sampai papa saya dipanggil Tuhan. Saya mendampingi, saya tuh tahu gitu jalan step-stepnya, karena saya sudah menjalaninya lebih dahulu bersama Tuhan. Itu saja sih yang bisa saya sharingkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih buat Ibu Dias ya pengalaman yang sungguh-sungguh berkat kita. Ya, mungkin tambahan dari Bu Lis silakan. Ini ada Resen, silakan Bu Lis. Ya, saya mau nambahin sedikit. Saya punya ada Lia ini. Jadi selama ini nggak pernah kedengaran dia itu ada mengeluh gitu. Dan selalu kata-katanya adalah kata-kata yang menguatkan. Jadi luar biasa. Terus semangat ya, walaupun sampai sekarang masih tetap harus menjalani pengobatan ya. Dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi penguat bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan dia. Tambahan sedikit, tadi kan mungkin saya agak kurang waktu. Sahabat-sahabat Ayub itu kayak simplistis gitu ya. Padahal sebetulnya kita itu sama sekali nggak tahu kehidupan seseorang. Jadi memang harus mungkin kita juga belajar untuk hati-hati terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, bahwa tidak selalu penderitaan itu berhubungan dengan dosa. Gitu. Jadi kehidupan ini sangat-sangat kompleks. Kita nggak tahu maksudnya Tuhan bagaimana, jalannya Tuhan bagaimana, tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu menilik hati yang sesungguhnya dan dia cuma ingin ketaatan kita. Ya, terima kasih. Monggo Pak Adamas. Ya, iya terima kasih Bu Lis. Silakan Pak Adamas Siti. Terima kasih untuk Mbak Dia sudah berbagi. Saya jadi ingat waktu pelayanan di Kalimantan, ada anggota jemaat saya kena virus Lasofarin, Mbak Dia, dan dia sembuh lewat tentu perjalanan kemoterapi yang tidak mudah. Tapi di satu waktu ada juga, lalu ada anggota jemaat kedua yang kena CA di kolon. Lalu saya ajak Bapak yang pertama yang kena Lasofarin. Bapak itu bilang, Pak, ngapain saya diajak ngomong Bapak yang kedua? Apa yang mau saya ngomong? Saya bilang sama Bapak yang pertama, Pak, kalau saya datang sebagai pendeta menghibur Bapak yang kedua, saya cuma bisa berdiri sama katanya. Tapi Bapak bisa menguatkan karena Bapak adalah seorang survivor yang punya pengalaman, kesaksian bagaimana melewati itu semua bersama dengan Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Bapak itu mau datang dan saling menguatkan. Makasih Mbak Dias mengingatkan saya dengan cerita yang tadi saya sebutkan gitu. Dan itu menjadi sebuah apa ya, kalau yang tadi saya sebut kesaksian yang menguatkan karena pengalaman bersama dengan Tuhan melewati begitu tidak enaknya kemoterapi. Bapak yang pertama itu yang Lasofarin, itu menjadi kesaksian yang bukan katanya. Tuhan memang benar-benar sudah tolong saya, buktinya saya loh. Saya yang Lasofarin ini Tuhan boleh sembuhkan, dan itu juga yang pasti Tuhan akan kerjakan dan berikan kepada Bapak yang kedua yang kena CA kolon. Makasih Mbak Dias, makasih dokter. Iya, pagi hari ini sangat memberkati kita semuanya ya, dari Bapak Ibu yang menyeringkan dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana pergumulan Bapak Ibu bersama Tuhan. Luar biasa. Iya, mungkin Bapak Ibu silakan ada yang lain ingin berbagi. Ya, Ibu Iva ingin berbagi, Ibu Iva. Silakan Bu Iva, selamat pagi Bu Iva. Ya, silakan Bu Iva. Ya. Pak Sony, Bapak Ibu sekalian, dan saya mau menambahkan Bu Dias, itu saya alami 10 tahun yang lalu. Persis 10 tahun yang lalu saya juga kena vonis CA. Dan saya bisa ngerasain bagaimana dunia runtuh saat itu. Saya sangat paham dan sangat mengerti pergumulan Bu Dias. Tapi ya puji Tuhan bisa dilalui bersama Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan bisa dilalui. Jadi sekarang saya sudah 10 tahun mengalami dan puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup kedua. Untuk kita masih terus berkarya, bekerja buat Tuhan. Dan memang betul setelah saya mengalami ini, saya bisa jadi berkat. Saya bisa menyaksikan kepada adik ipar saya yang tidak lama kemudian kena CA juga. Jadi suami saya punya adik, Bu Lucia itu kena CA juga. Saya bisa menguatkan.
Dan 2 tahun yang lalu kakak saya perempuan kena CA yang sama, breast cancer. Dan waktu itu akhirnya mereka ya banyak tanya dan saya kuatkan nggak apa-apa tuh saya dampingi pengobatan ya. Puji Tuhan bisa dilalui sudah 2 tahun ini dan masih dalam kontrol ya karena biasa kita harus kontrol sampai 5 tahun. Betul, kita bisa jadi berkat dan pengalaman kita bisa mengontrol orang lain. Dan satu lagi yang saya juga pengalaman saya yang dulu kata orang, sekarang saya mengalami itu untuk masalah keuangan ya. Dulu suami saya kerja di satu bank asing ya, waktu itu 20 tahun yang lalu di Citibank, itu bank yang besar asing terkenal, saya di BCA. Saya suka dengar orang yang kepepet, terus Tuhan berkati. Saya dengar ya, terus udah gitu ada yang benar-benar, terus ada yang transfer, terus ada jalan keluar, ada bantuan ngeri-ngeri sedap katanya, kalau ibu Tuhan ngeri-ngeri sedap, sudah nggak ada, Tuhan tolong katanya, mungkin ada orang. Waktu itu saya tidak terlalu mengalami ya, karena tiap bulan dapat dari Citibank, dari BCA ya puji Tuhan. Nah, itu pas mau jalan-jalan ada, pas mau makan ada, pas-pasannya beda ya. Tuhan tidak terlalu bergumul. Tapi sekarang setelah 20 tahun yang lalu suami saya full time dan 10 tahun yang lalu saya juga full time, sudah sekarang kami jalani mengalami sendiri bagaimana Tuhan memberkati pada waktunya ya. Waktu itu benar pas ada tagihan, terus ada kontrakan kami kan nggak ada yang mau udah lihat nggak setuju, pas kita butuh bayar tagihan ada yang lihat langsung saya mau ini, langsung saya mau ya Bu, langsung kasih DP. Itu benar-benar sekarang kita ngalami ya, benar-benar mengalami. Terus ada yang udah 2 tahun saya udah tagih dia nggak jawab, saya udah kasih icon yang tepuk tangan yang tanda seru, dia sama sekali nggak jawab di WA. Kok dia bisa kasih bukti transfer setelah 2 tahun nggak kasih kabar. Itu memang saya sekarang mengalami ya, untuk secara masalah keuangan sekarang alami pas-pasan ngeri-ngeri sedapnya itu. Dulu kata orang, sekarang saya mengalami. Itu sharing saya kiranya bisa menjadi berkat. Kita tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat sharing hari ini dari Pak Adam, kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati. Makasih. Ya, terima kasih Bu Iva buat sharingnya indah. Ya, begitu banyak Pak Adam pagi hari ini. Ya, kita memberkati semuanya melalui tulisan Bapak yang pagi ini boleh membukakan kita, bahkan kita boleh bersama-sama bersyukur pada Tuhan ya. Bagaimana kita boleh membangun hubungan intim kembali bersama Tuhan. Ya, bagaimana relasi kita dibangun sehingga setiap persoalan dan kehidupan kita semua serahkan kepada Tuhan ya. Dan kita akan percaya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita, bahkan permohonan kita. Dan kata bijak pagi ini sangat indah sekali. Iman sejati bukanlah kata orang, tetapi lahir dari keimanan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita merasakan ya mujizat dari Tuhan secara langsung dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, tapi bagaimana Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan kita, bahkan menyembuhkan kita. Ya, saya rasa pagi hari ini sangat sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Pak Adam Mas Siti buat tulisan pagi hari ini yang sungguh-sungguh boleh memberkati kita semuanya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pak Sony boleh Ya, sebelum silakan. setengah Silakan, menit Pak. aja. Silakan, Pak. Saya Bu Ipe boleh nggak saya mengutip itu kalau saya khotbah? Itu luar biasa tuh kutipan Ibu. Bersama dengan Tuhan, Tuhan itu ngiri-ngiri sedap, kata orang Batak bilang. Apa yang Dia beri yang tidak kita pikirkan, kita sendiri yang kadang jadi goosebumps, merinding ya Bu ya. Nah, itulah itu aja Pak. Saya akan kutip Ibu yang Ibu bilang tadi. Kalau ada itu betul Bu, saya setuju sekali. Bersama dengan Tuhan itu quote unquote ngeri-ngeri sedap. Karena kita alami yang apa ya nggak kita pikirkan, tapi Tuhan berikan. Kasih Bu Ipe. Iya, amin. Ya, bersama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap ya. Seringkali kita saat-saat yang sungguh-sungguh di ujung-ujung kadang-kali itu menantikan ya. Kadang-kali sepertinya, aduh, kok seperti ini ya. Tapi ingat ya, saat terus kita intim dengan Tuhan, maka kita melihat jawaban dari Tuhan dalam kehidupan kita, jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menepati janji ya dan amin. Ya, terus Bapak Ibu, ya terima kasih buat sharing pagi hari ini, dan mohon maaf sekali ya karena melihat waktu mungkin Bapak Ibu banyak ingin menyaringkan pengalaman Bapak Ibu pada pagi hari ini, tapi biarlah pagi hari ini bersama-sama untuk kembali datang pada Tuhan, untuk terus berkumpul pada Tuhan,
Dan biarlah setiap seni Bapak ini menjadi berkat satu lainnya, saling menguatkan satu lainnya. Dan mari kita pagi hari ini bersama-sama kita akan masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Dan nanti pokok doa ini akan diantar oleh Bapak Samuel Yudi. Dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Silakan Pak Samuel Yudi. Ya, baik, terima kasih Pak Sony dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Doa akan saya hantarkan. Sungguh hati kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu pagi yang begitu indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan melalui Bapak Adam Sihite Tuhan, Engkau sudah memakai beliau Tuhan untuk berbagi, men-sharingkan firman Tuhan yang begitu sangat menguatkan dan memberkati kehidupan setiap kami semuanya. Dan kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk senantiasa mengenal pribadi Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Bukan dari kata orang, tetapi kiranya firman-Mu itu akan selalu mengingatkan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kepada setiap kami, Engkau akan membawa setiap kami Tuhan untuk dapat mengalami pribadi Tuhan. Bahkan itu melalui setiap situasi-situasi persoalan yang mungkin berat, sulit, melalui pergumulan-pergumulan hidup yang harus kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami sangat percaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Bahkan di dalam badai hidup yang kami alami, di situ kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan kami boleh semakin mengerti, memahami akan kehendak dan rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus, melalui apapun yang kami alami, yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya, Bapak, Engkau akan memakai kehidupan kami untuk menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka akan bisa melihat betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam kehidupan setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau tanamkan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam setiap hati kami ya Tuhan, dan Engkau akan menumbuhkan firman-Mu itu dalam hidup kami masing-masing. Iman kami boleh bertumbuh, dan kami boleh semakin mengenal pribadi Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Adam Sihite yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini untuk memberitakan, membagikan firman-Mu. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya, di dalam kehidupannya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga dimanapun Pak Adama boleh berada, dimanapun Pak Adama Tuhan utus, kehidupannya boleh menjadi berkat ya Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga keluarganya ya Bapak. Tuhan senantiasa mencukupi segala kebutuhan, keperluan apapun yang keluarga Pak Adama butuhkan. Kami percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian, di mana Tuhan sampai hari ini Tuhan terus memakai program ini ya Tuhan, sehingga kami semua yang boleh hadir, boleh menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami terus bersama-sama berdoa, mendukung doa terus ya Tuhan, supaya melalui setiap program ini terus berjalan dengan baik Tuhan. Akan ada begitu banyak Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru yang boleh ikut bergabung, hadir bersama-sama dengan kami di dalam acara ini, sehingga ada begitu banyak hal, tidak hanya kami mendengar dan belajar, tetapi kami boleh saling bersharing, saling menguatkan ya Tuhan, dan di situ iman kami boleh semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami terus mendukung doa bersama-sama juga untuk Ibu Dias Agmelia yang tadi sudah menyaksikan betapa kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ya Tuhan.
dan hari-hari ini juga masih terus menjalani pengobatan untuk kanker yang boleh dideritanya, tetapi kami sungguh sangat bersukacita bahwa melalui kesaksian hidupnya kami semuanya boleh dikuatkan ya Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan yang berat yang harus dijalani pun Ibu Dias boleh tetap melihat satu rencana Tuhan yang begitu luar biasa, dan beliau boleh menjadi berkat, kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bahkan mengalami pergumulan yang sama, mereka boleh mengalami sukacita yang begitu luar biasa, dan mereka boleh mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, doa-doa kami yang mungkin kami alami. Kami tidak tahu satu persatu setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak bisa menyebut nama kami satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tahu apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan masalah kami. Namun kami tetap percaya itu semua Tuhan pakai supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, kami boleh semakin mengalami pribadi-Mu, dan rencana Tuhan boleh semakin nyata di dalam hidup kami. Bahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehidupan kami semakin hari boleh semakin timbul menjadi emas-emas yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa-doa kami, setiap kerinduan kami naikkan ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan setiap kami, satu persatu hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, ataupun saudara-saudara kami, sanak famili kami yang saat ini mungkin mereka sedang sakit, lemah tubuh. Biarlah tangan kasih Tuhan terulur, tangan kasih Tuhan boleh menjamah, tangan kasih Tuhan boleh menyembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat dan dia mengalami kelemahan iman, kami memohon Bapa di sorga, biarlah Engkau sendiri boleh menjamah, boleh menguatkan mereka kembali untuk terus dengan setia mengiring Engkau di dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Dan kami memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera yang melampaui akal, berkat sukacita, biarlah Tuhan turunkan atas kehidupan kami semuanya, bersama dengan keluarga kami, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa memimpin, senantiasa menuntun kehidupan kami semuanya di dalam Roh-Mu yang kudus. Sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih memberkati. Pak Samuel Yudi. Terima kasih Pak Amin, Bapak Santo Ibu. doanya pagi hari ini. Ya, oleh sebab itu kita akan bersama-sama sebagai contoh syukur kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan karena acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan lancar dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian ini sebagai contoh syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu pagi hari ini naikkan pujian ini sebagai doa kita dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, biarlah senantiasa kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Dan terima kasih Bapak Ibu, 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan lancar. Semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Adam Masite yang pagi hari ini sudah berbagi. Terima kasih Pak. Iya, akhirnya Tuhan berkati pelayan Bapak dan kami menunggu karya-karya Bapak selanjutnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tami. Terima kasih Pak Adama. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh hadir pagi hari ini. Dan kami nantikan kehadiran Bapak Ibu kembali. Kita akan bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan kembali. Dan kami rindu Bapak Ibu boleh membagikan link yang sudah ada, yang mungkin dibagikan ke saudara kita, sahabat kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertumbuh iman kita di dalam Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih buat waktunya. Dan mari pagi hari ini kita menjalankan aktivitas kita dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan milikilah hubungan intim selalu bersama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.